sisi lain. Nah, sisi lain, Anda tahu nggak dampak dari ini? Kami nggak gelisah, kami senang, kami happy, karena kami akan lihat benar nggak nih Jokowi ijazahnya asli atau palsu. Nggak ada yang gelisah, betul? Nah, ini fakta sosiologis namanya. Ini saya kan dia merasa pakar tadi. Anda bilang pakar, ahli. Nah, pakar apa yang Anda bisa menerangkan fenomena sosiologi ini? Yang tidak gelisah ini tadi ya? Tidak gelisah apa? Anda belajar nggak sampai situ? Juga secara sengaja dan tanpa hak telah menyampaikan pernyataan yang mengandung rasa benci, fitnah, penghinaan, penghasutan, adu domba, ya, yang masyarakat yang menggerakkan individu dan atau kelompok untuk membenci dan memusuhi Joko Widodo. Padahal kita nggak ada yang benci. Kita nggak ada. Kita justru sayang sama Jokowi ini. Ini kesempatan forum yang mulia untuk Jokowi buktikan dirinya ijazahnya asli. Yang kita bicarakan adalah Jokowi ijazahnya diduga palsu, hasil penelitian. Tapi sampai hari ini sudah 18 saksi, 2 ahli agama, ahli bahasa, 16 saksi fakta. Tidak ada yang pernah ijazahnya yang asli dilihatnya. Nah, sekarang saya nanya sama Anda pernah lihat nggak ijazah asli Jokowi? Halo? Hah? Ijazahnya? Ijazah asli Jokowi pernah? Tidak tahu? Dia tidak tahu dari mana. Nah, itu jujur baru. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Gobi. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi ahli, saksi ahli, sebenarnya nggak ada keterangan ahli. Keterangan ahli, boleh tahu lulusannya mana? Tadi saya dengar Trisakti ngajar, tapi lulusnya dari mana? Ya? Sudah tadi sudah saya bacakan Iya, tadi. Katakanlah terlewat tidak mendengar. Mau dijawab aja dijawab. Alumni mana dulu tadi? S1, S2, S3-nya double dia, dua kuliah di sosiologi juga di hukum ya, kalau nggak salah tadi ya. Iya, maksudnya kampusnya yang mana? Yang pertama di antropologi budaya Universitas Gadjah Mada, S1-nya, S2-nya Magister Sosiologi, Magister Sosial Ilmu Fisip UI. Yang ketiga Doktor Kajian Kebijakan Publik Fisip UI. Kemudian di hukumnya S1-nya Fakultas Hukum Universitas Satya Agama Jakarta, S2-nya Fakultas Hukum Universitas Trisakti, dan S3-nya Doktor Hukum Trisakti. Terima kasih yang mulia, luar biasa, hebat kampus-kampusnya juga ya. Tapi saya juga punya pengetahuan sedikit lah tentang sosiologi, karena tahun 90 saya masuk program sosiologi di Technische Universität Berlin ya, Jerman. Jadi jago-jago sosiologi kita ngerti lah. Saudara saksi, dalam pendekatan ilmiah
ada dua elemen penting kategori itu disebut ilmiah. Mungkin kita samakan dulu persepsinya, sehingga pembicaraan kita ini betul-betul bersaksi sesuai yang Anda bilang dalam sumpah, sebenar-benarnya, sebaik-baiknya, sesuai pengetahuan. Nah, pertanyaan saya, apa dua elemen penting dalam kategori kegiatan ilmiah? Saya jawab. Iya. Ya. Oke. Kategori ilmiah itu, ya ini karena Yang keras sedikit. mulia karena bapak, ya bapak ya rekan. Jadi menanyakan. Nah, pengertian ilmiah itu satu ya tentu itu objektif, gitu kan? Namanya objektif. Objektif. Ilmiah tadi kalau filsafatnya tadi udah jelasin. Jadi objektif. Yang kedua itu bisa ada buktikan, bisa dibuktikan. Kalau bahasa ini diverifikasi. Nah, jadi untuk menyatakan karena kebenaran kan, intinya kan gitu Pak. Jadi sepanjang itu objektif, sederhananya objektif, nah itu bisa dibuktikan. Itu cukup itu. Ada yang lainnya, misal diobservasi itu sifatnya empiris, itu sifatnya itu banyak itu ambil-ambil ininya. Tapi dalam pengetahuan yang saya terima, yang saya dapat itu lebih ke ditambah mudah. Karena nanti kalau kita bicara teori, banyak sekali teori. Ya, dijawab aja yang ditanya aja. Nah, metode saja. Ya, jadi Tadi metode ilmiah tadi. Ya. Ya, persepsi saya itu tindakan berpikir ilmiah, objektif, sistematis, lanjutnya, kemudian toleran, jujur, benar, adil. Yang saya maksud elemen ilmiah itu dua, yang saya maksud adalah metode dan yang kedua istilah. Karena semua begitu, mulai kita belajar kaji metodenya apa, kemudian istilah-istilah apa yang dipakai. Nah, di sini dikaitkan dengan metode, saya melihat Anda bisa dari deduktif ke induktif. Nah, saya mencoba dari induktif ke deduktif dan membangun istilah-istilah. Nah, dalam keterangan Anda sudah meyakini dengan pendekatan ilmu sosiologi tadi caranya objektif. Tapi dalam paparan Anda tidak objektif. Di mana tidak objektifnya? Satu, apa yang ditanyakan jaksa tadi soal dampak, gitu, bisa menimbulkan keonaran, keresahan, istilahnya sampai ada tingkatannya tadi kita mendengar semuanya, sampai kepada anarkis juga, ya, anomi yang paling tinggi, chaos itu. Nah, sisi lain, Anda tahu nggak dampak dari ini? Kami nggak gelisah, kami senang, kami happy, karena kami akan lihat bener nggak nih Jokowi ijazahnya asli atau palsu. Nggak ada yang gelisah, betul? Nah, ini fakta sosiologis namanya, kumpulan individu-individu. Kenapa Anda cuma satu pihak timbul kegelisahan? Enggak, kita happy kok. Karena kalau ini terbukti, itu punya baru yang disebut dengan akibat hukum. Nah, itu istilah ya, dan metodenya udah berbeda kita. Tapi Anda di sini, menurut istilah saya, Anda melakukan penyelundupan sosiologi, ya. Jadi ada yang diselundupkan oleh Anda, nggak diterangkan secara ilmiah tadi. Maka oleh karena itu, bagaimana Anda memandang? Pertanyaan saya. Orang-orang yang seperti ini, mereka datang ke sini tanpa dikasih ongkos, tanpa dibiayai dari berbagai macam daerah, bukan cuma Solo aja nih, banyak. Ya. Sebentar. Nah, itu Tolong ke Pak Penasihat Hukum pertanyaan. Ya, maksud saya begini, Pak. Ini fakta sosiologis. Secara individu-individu datang ke sini dengan penuh sukarela, bukan dengan kegelisahan. Bagaimana menerangkan ilmu tadi kepada mereka ini dan saya di sini semuanya? Ada ilmunya. Oke.
Yang ditanyakan apa yang ditanyakan? Ya itu tadi, apa Oke. ilmu Anda menjelaskan istilah-istilah apa yang Anda bisa terangkan kalau ini tidak ada kaitan dengan kegelisahan. Justru happy kita ke sini. Ya. Bahkan tanpa disadari polisi, jaksa, hakim mestinya happy. Kenapa? Karena dapat kerjaan ada kayak begini. Kalau nggak dapat kerjaan, kau juga. Ya, nah ini soal happy. Jangan dibantah-bantah tadi Oke, kau ini ngomong karena saya bantah. ahli silakan dijelaskan Ya, menurut makanya saya keahlian kan juga saudara. Saudara sesuai keahlian. kita juga ahli lah bisa. Tadi kan Nah sudah- oleh karena itu Oke. yang mulia, mohon dengan hormat yang mulia, Oke. mulia nanti menjembatani aja menilai. Oke. Ini saya kan dia merasa pakar tadi. Anda bilang pakar, ahli. Nah pakar apa yang Anda bisa menerangkan fenomena sosiologi ini? Yang tidak gelisah ini tadi ya. Tidak gelisah apa? Anda belajar nggak sampai situ? Silakan kalau nggak bisa jawab dijawab, kalau nggak bisa Kalau nggak jawab bisa, nggak nggak apa-apa, usah, nggak udah. apa, nggak dipaksakan. Lanjut lagi yang lain. Nah, biar ditanya yang lain. Oke. Kalau bisa dijawab dijawab, kalau nggak, kalau saudara tidak mau menjawab, ya itu hak saudara. Oke. Baik yang mulia, karena ini apa sharing ilmu, saya anggap sharing ilmu. Iya, Jadi ilmu itu tidak ada absolut, tidak absolut. Pasti ada kekurangan. Nah, berarti Nah, pendapat jadi- Anda tidak absolut. Ya nggak absolut. Ya makanya ada sisi lain. Maka saya ingin tanya satu aja Pak. Ya, sebentar biar ahli menjelaskan dulu pertanyaannya. Oke. Jadi nanti mengenai kebenaran apa Pak Beliau Hakim. Saya kan hanya menyampaikan menurut ilmu yang saya baca. Nanti kalau memang ada, silakan aja panggil yang lain. Oke. Panggil aja yang lain. Nanti berpendapat Saya yang nggak nanya yang ini. lain, yang saya tanya Brother Trubus, Iya, saya tanya Brother, bagaimana iya, Anda kita sama dengan Brother. pendekatan metodenya Oke, silakan dan dijawab istilahnya sesuai apa dalam sosiologi? sesuai kewajiban saudara sebagai ahli di sini, nggih. Ya. Ya jelaskan. Kalau memang Saya tidak tanya. bisa dijawab, nggak usah dijawab. Terserah Anda. Oke. Ini bukan forum debat. Saya sekali lagi ingatkan ini bukan forum debat. Ini kita mencari masing-masing mencari kebenaran. Nanti ada bandingannya. Silakan nanti kalau dijadikan aksi yang lain, saksi ahli yang lain, monggo. Tapi sekarang Anda yang ditanya. Sekarang Anda di sini, Anda yang ditanya. Sepanjang pengetahuan Anda bisa dijawab, silakan dijawab. Oke. Inti-intinya aja, biar nggak usah melebar kemana-mana. Nggak apa bro, Oke. kalau nggak Oke. dijawab ya sudah, kita Oke. lanjut yang lain. Oke. Tadi yang mulia sudah saya jelaskan tadi ya. Sudah itu. Itu tidak menjawab. Anda menerangkan yang bukan saya tanya. Yang saya tanya biar fokus. Metode apa Anda gunakan dan istilah apa yang Anda bisa sebut tentang fenomena sosiologi yang tidak gelisah, tapi malah happy kita. Ingin tahu. Tadi Anda sendiri bilang kepo. Waktu saksi-saksi lain kemarin juga saya bilang kepo. Bukan ada gelisah. Ya, bisa Ah, dijelaskan ya. Iya, Pertanyaan saya dua, metode dan istilah. Monggo kalau Jadi mau ada dijelaskan. istilah, Kan. ya, istilahnya itu kita sebutnya kan ada teori kemajumukan. Jadi pluralitas. Kurang dengar brother, tolong Yang Baik ya, ada teori kemajukan. Kalau bahasa kerennya pluralism teori. pluralisme. Pluralisme. Jadi orang itu dalam masyarakat itu ada yang istilahnya bahasa keren, ada yang berpendapat berbeda, ada yang punya pendapat itu masing-masing. Konteksnya adalah kalau kaitan dengan sosiologi hukum, yaitu kalau ada kaitannya dengan hukum. Kalau tidak ya sudah itu merupakan hal yang sifatnya aspirasi. Makanya saya dikatakan tadi, apakah itu yang disampaikan dalam itu langsung melanggar hukum? Tidak. Sekarang itu kan ada prosesnya dulu. Ada kritik sosial, itu ungkapan yang kemudian menjadi kritik sosial. Itu bertahap, pemahamannya bertahap sampai kepada ada kalimat-kalimat yang kemudian itu sebagai Oke, itu ya bahwa mengenai kepakaran mengenai apa kita nggak usah ini, karena kalau pakar saya udah itu urusannya sertifikasi dosen itu kementerian punya mana ya. Ya, tapi diuji di sini. Jadi ya, kami yang menilai, nanti kami yang menilai. Sebagai saksi ahli. Oke, kami yang menilai. Keterangan. Oke. Pengantar hakim sudah jelas, yang dilihat pendapat Anda. Nah, saya mau tahu pendapat Anda. Ya itu pendapat saya sudah. Ya, Belum udah, jawab. itu Anda nggak jawab pendapatnya. metodenya apa, Anda nggak jawab istilahnya apa. Enggak, yang ditanya tadi metode dan istilahnya yang ditanya. Bisa dijawab. Terhadap orang yang happy, nggak gelisah. Tadi kan kegelisahan, menimbulkan kegelisahan. Nah, sekarang yang ditanya kebalikannya. Ada yang tidak gelisah, ada yang happy dan tidak gelisah. Nah, teori apa dan istilah apa yang bisa Metodenya apa? metode apa yang bisa Ya, betul. saudara sampaikan di sini? Itu intinya dua aja, metode dan istilah. Ya, Jadi yang pertama kan tadi saya sebutkan teori.
Teorinya kan teori pluralisme teori tadi. Jadi dalam masyarakat itu tidak sama, semua harus sama, seragam. Ada perbedaan-perbedaan. Jadi itu dalam sosiologi. Nah, metode apa yang bisa disampaikan? Itu adalah metode sebenarnya kepada ini kalau bahasa sosiologinya itu ini saya mau menerjemahkan supaya sederhana dipahami orang, kalau enggak nanti terlalu ilmu saintis. Jelasin aja. Silakan. Ya, Jelasin aja. Tolong penonton tenang ya. Jadi metode yang digunakan itu adalah metode keilmuan yang mendasarkan pada faktanya itu. Fakta yang diyakini oleh seorang ahli, seorang pakar berdasarkan keilmuan yang dipelajari selama ini. Itu bukan metode. Nah, udahlah. Beda, nggak apa-apa lah. Ya jadi saya lanjutin. Menurut faktasi itu ya. Kalau Silakan berdasarkan dulu. fakta tuh namanya observasi, bukan metode. Gimana sih? Ya itu kan perbedaan Oke, pendapat. istilahnya apa? Istilahnya apa? Istilah belum dijawab istilah. apa? Istilah tadi kan ada dua pertanyaan, metode dan istilah yang Tadi kan digunakan. istilahnya kan istilahnya kan majemuk. Kemajemukan. Itu teori pluralisme, nggak ada kaitan dengan ini. Pluralisme itu kemajemukan. Ya kan majemuk. Nah, majemuk itu pertanyaannya, oke, saya ikuti logika Anda. Kalau Anda ngerti ada pluralisme, kemajemukan, kenapa Anda stereotip satu saja yang disebut dampak negatif? Kenapa? Kenapa nggak disebut ada pluralisme? Sebentar, segera dijelaskan. Oh, saya juga punya ukuran hukum. Nah, Anda tadi bisa menerangkan yang disebut dengan onar kegelisahan, meningkat menjadi kacau, meningkat jadi anarkis, meningkat jadi anomi. Nah, belum lagi sampai chaos itu. Saya juga bisa menerangkan tingkat kesenangan mereka secara fakta sosiologi, mereka adanya simpati dengan ini, sehingga ikut prihatin menghadiri sidang ini. Yang kedua, meningkat jadi empati. Empati itu ikut merasakan penderitaannya dan membantu, berkorban karena dia ditahan dan perlu biaya dan banyak yang membantu. Empati. Dari empati sekarang muncul datang namanya solidaritas. Saya bisa berteori yang beda dengan Anda tadi. Kenapa Anda nggak sebut ini? Seolah-olah Hakim Dasma terpengaruh. Benar teori Anda. Nah itu oke lah. Kalau kita beda banget ya sudah. Tapi begitulah. Kita diuji pendapat kita kan. Tapi yang saya uraikan fakta. Sementara itu nggak kejadian. Mana kekacauannya? Mana ininya sampai anarkisnya? Nggak ada. Kemudian dalam konteks masif tadi. Ya, menurut saya dalam pandangan, namanya kita berpendapat, ya kasus ini. Minum dulu. Ya, kita berpendapat. Ya, iya. Tapi di sini mencari kebenaran material, jangan lupa. Ini persidangan, bukan diskusi kita di TV One atau sekali lagi bukan debat ini ya. Nah, oleh karena itu mencari di dalam konteks yang tadi masif atau tidak dan ditanya juga mens rea, Anda nggak jujur. Di sini Anda ngomong nih, saya bacain yang mulia ya, supaya masuk kategori yang dimaksud di sini. Saat di halaman 186 kesimpulan. yang poin ini, Poin berapa? poin 1. Perbuatan melakukan tindakan melawan hukum. Ya, dia langsung membuat satu justifikasi bahwa perbuatan pelaku dalam hal ini Bambang Tri merupakan tindakan melawan hukum, tidak karena secara sengaja telah menyampaikan informasi yang menyesatkan atau berita bohong terkait keaslian ijazah atas nama Jokowi, Presiden Republik Indonesia, di muka umum yang ditujukan untuk menimbulkan keonaran di masyarakat. Pelaku telah melakukan tindakan komunikasi menyebarkan berita bohong yang mengakibatkan koran di dunia maya dan di masyarakat sehari-hari. Kegaduhan ini di dunia maya terjadi karena
warganet telah menyampaikan dan menyebarkan pendapatnya. Nah, ini kan satu konklusi yang Anda sendiri tadi di sini saya dengar nggak bisa jelaskan mensrea, tapi di sini mensrea di halaman 185-nya dalam konteks legal sosiologi Anda bilang lagi. Mensrea artinya pelaku si Gus Nur sama di sini Gus Nur yang disebut juga secara sengaja dan tanpa hak telah menyampaikan pernyataan yang mengandung rasa benci, fitnah, penghinaan, penghasutan, adu domba, ya, yang masyarakat yang menggerakkan individu dan atau kelompok untuk membenci dan memusuhi Joko Widodo. Padahal kita nggak ada yang benci. Kita nggak ada. Kita justru sayang sama Jokowi ini. Ini kesempatan forum yang mulia untuk Jokowi buktikan dirinya, ijazahnya asli. Whatever dari semua itu yang mulia. Pertanyaan saya dengan saudara saksi. Apa pertanyaannya? Dengan pengantarnya, untuk apa sebenarnya jaksa repot sampai hakim jadi repot mengadili? Pakai tinjauan sosiologi, tinjauan agama, tinjauan ini. Satu saja kelakuan, saya ikutin pendapat hakim. Satu saja. Pertanyaannya, kalau Jokowi bawa ijazah aslinya, selesai nggak kasus ini? Selesai nggak? Yang ditanya saksi ya, bukan penonton ya. Saudara saksi? Nggak perlu teori-teori Anda itu tenang begini, pokoknya nggak ada misalnya. Yang dipersoalkan tuh individu namanya Jokowi. Ini bicara sosiologi ya. Yang kita bicarakan adalah Jokowi ijazahnya diduga palsu, hasil penelitian. Tapi sampai hari ini sudah 18 saksi. 2 ahli agama, ahli bahasa, 16 saksi fakta. Tidak ada yang pernah ijazahnya yang asli dilihatnya. Nah, sekarang saya nanya sama Anda pernah lihat nggak ijazah asli Jokowi? Halo? Hah? Ijazahnya. Ijazah asli Jokowi pernah? Tidak tahu. Dia tidak tahu dari mana. Nah, itu jujur baru. Tapi kenapa kejujuran Anda tutupi, bahkan Anda nodahi dengan satu kalimat menuduh dia sudah menimbulkan kebencian, fitnah, bohong, segala macam. Anda sendiri nggak pernah lihat yang asli. Mohon dipahami, saudara penasihat hukum, di sini ahli berpendapat, bukan menuduh ya, berpendapat. Iya memang berpendapat, masa pendapatnya tidak sesuai dengan pengetahuan yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia ketahui. Dia tidak mengetahui, dia tidak pernah lihat ijazah asli. Kenapa berpendapat menyalahkan ini? Bohong dong. Ini jelas. Apa Anda mau cabut nggak keterangan ini? Ini aja saya tanya, ini memang ada keterangan saudara di dalam BAP. Itu keterangan saudara tadi kan katakan saudara berikan diketik oleh ya, bukan pendapat dari penyidik, bukan disodorkan, bukan ya. Saudara jujur di saudara menerangkan, bukan di saudara nyeluk. Saudara menyetujui, bukan. Tadi dari keterangan saudara tadi dibacakan oleh penasihat hukum Bang Egi tadi. Perbuatan pelaku Bambang Tri merupakan tindakan melawan hukum pidana. Ini saudara waktu ditanya mengenai secara legal sosiologi, perbuatan pelaku Bambang Tri merupakan perbuatan tindakan melawan hukum sengaja menyampaikan informasi yang menyesatkan atau berita bohong terkait kehasilan ijazah. Nah, ini keterangan saudara sendiri atau bukan? Keterangan saya, pendapat saya didasarkan pada keterangan cakup di atasnya. Kan itu ada kepala sekolah menjelaskan. Oh, di atasnya ada pengantarnya. Ya, ada pengantarnya itu. Pendapatnya Pak Kiai juga ada Pak. Oh, saksi-saksi sebelumnya, saksi fakta. Kan saya baca dulu. Ada pendapat saksi fakta disuruh baca dulu. Saksi fakta, saksi ahli agama, terus ada kepala sekolah, semua saudara baca. Terus saudara disuruh menyimpulkan, memberikan pendapat sesuai legal sosiologi. Itulah pendapat saudara. Berarti ini tetap keterangan saudara ya? Nggak dirubah ya? Nggak. Nah, pertanyaannya, yang lain. saudara saksi berpendapat berdasar referensi ya dari yang sebelum-sebelumnya tadi, tapi tidak diuji seperti di pengadilan. Kita sudah uji 16 fakta orang, 2 keterangan ahli, profesor, kiai haji untuk agama, untuk yang bahasa profesor. Mereka nggak ada yang pernah lihat ijazah aslinya Jokowi. Kamu pernah lihat? Enggak kan? Enggak. Lu kenapa berani bilang? Masya Allah.
Anda Muslim loh, Sumpah. Sebentar. Oleh karena itu, Anda sudah mubahalah sepihak, ada mahakim ada. Jadi oleh karena itu, Anda telah melakukan kebohongan, nggak pernah lihat asli. Anda bilang ada yang asli, seolah-olah kan demikian. Ini palsu. Bagaimana Anda menjawab pendapat apa? Silakan, kalau nggak menjawab juga nggak apa-apa. Nggih. Ini yang mulia. Ini menyangkut pertanyaan soal ijazah palsu. Ya, ijazah palsunya, Nggih. Ijazah palsunya. Kalau ijazah palsu itu kita, karena saya ini kan pendapat ahli, bukan pendapat saksi fakta. Iya. Jadi harus dipahami dulu. Jadi Iya. saya punya ahli. Ya ahli juga nggak boleh sembarangan, harus sesuai fakta. Ya, Biar menerangkan dulu, biar ahli menerangkan dulu. Nggih, biar menerangkan dulu. Oke. Ya. Nggih. Enggak. Jadi itu berdasarkan pendapat yang ini. Terus saya berpendapat kan gitu. Berapa? Ya. Itu ya bilang. Ya karena saya kan tidak sekolah sempat ya. Itu fakta itu saksi fakta bukan. Ya, nggak sampai kemana. Intinya begini ya, saudara saksi tadi memberikan keterangan legal sosiologi itu didahului ditunjukkan keterangan saksi-saksi sebelumnya, itu kan saksi fakta. Nah, sebelum memberikan pendapat kan harus mengetahui faktanya dulu kan ya. Setelah mengetahui fakta dari saksi-saksi dan ahli, saudara memberikan pendapat seperti itu. Intinya pendapat ini tetap saudara pertahankan atau diganti? Tetap pertahankan itu. Kali saya melakukan itu. Ya tetap itu pendapatnya. Oke, jadi ya tetap pendapat. Oke. Itu pendapat dia. Jika Anda tetap, maka Anda berpendapat di atas satu keterangan yang tidak ada fakta. Kan nggak ada ijazah aslinya. Anda nggak pernah lihat. Nah, bagaimana Anda menerangkan ilmu sosiologi, individu orang seperti Anda ini bicara yang tidak sesuai fakta? Apa nama istilahnya orang ini? Sebentar, Pak Ketua Majelis, mungkin Ilmunya itu tadi ingat ada istilah. izin Oke, silakan. Oke. saya potong. Udah lah, biar kita tahu lah. Nah, kemudian, oh iya, Silakan. Saya hanya mau protes juga kepada Ketua Majelis Hakim. Jadi begini Bapak, mungkin keberatan penasihat hukum itu bisa Bapak jelaskan di dalam pasal 165 ayat 4 itu nanti mungkin dari penasihat hukum bisa menghadirkan saksi yang mendukung dari pendapat penasihat hukum terdakwa. Jadi semua Bapak selaku Ketua Majelis Hakim, saya bacakan ya pasal 165 KUHP. Hakim dan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan perantara hakim ketua sidang dapat saling menghadapkan saksi untuk menguji kebenaran keterangan mereka masing-masing. Ya. Jadi kalau menurut penasihat hukum ini saksi ini tidak berkualitas, tidak sesuai dengan persepsi atau perspektif dari penasihat hukum, jangan dipaksa. Saya mau. Ini logikanya bukan maksa yang mulia, tapi dialog. Orang intelektual kekuatannya di dialog. Seperti yang sampaikan di awal. Kalau yang nggak bisa dialog tuh nggak intelektual. Dan juga bukan debat kusir, ada parameternya yang mulia. Parameter kita hukum, ada metode, ada istilah Pasti ilmiah. pendapat itu wajar sama. Dan kita sudah sampai dia nggak bisa jawab. Ya itu hak saksi. Nah, berdasarkan pasal 165 tadi, KUHP ya, nanti kita berharap ya, justru sekarang berharap kepada hakim. Tapi sebelumnya saya bertanya dulu kepada saudara saksi. Kita sama-sama kenal lah, tahu kan, dokter. Itu dalam konstruksi legal sosiologi, ini tadi ada yang kemukakan, ya, legal sosiologi. Ada satu individu yang ijazahnya dituduh palsu, tapi cicing wae cek nama, gitu. Diam aja, nggak ada komentar, nggak ada apa, nggak ada ini. Tapi di belakang itu kita tidak tahu. Bisa aja perintah jaksa agung, ya, telepon Mahkamah Agung, hakim juga nggak tahu. Itu kemungkinan itu terjadi apa tidak? Dalam konteks sosiologi faktanya di Indonesia. Kemungkinan ini ya. Iya, apa namanya teori? Kemungkinan pendapat Anda gimana? Ah. Kemungkinan jadi. Iya, kemungkinannya apa? Ya kemungkinan pasti dua kan. Iya dong. Iya. Saudara boleh jawab, boleh tidak. Oke, terserah Anda. Anda jawab berpendapat aja. Boleh berpendapat, ya.
silakan. Kalau Anda tidak berpendapat ya nggak masalah, akan kita catat. Ya. Iya, dalam ini saya tidak berpendapat karena itu ada ranahnya ke HTN, Pak. Jadi hukum tata negara kan, ya, apakah Bukan keahlian saudara. Iya, karena Iya. Pak, itu aja. Tidak berpendapat, saksi tidak berpendapat. Iya. Ya, HTN bentuk hukumnya, tapi perilakunya ini bisa masuk kategori legal sosiologi. Kenapa orang dipidana? Gimana sih? Oleh karena itu, yang kedua lanjutannya nih, si individu tadi dalam hal ini Joko Widodo tidak melakukan tindakan apa-apa, ya, dalam pengertian yang positif maksud saya itu kan ideal logika sehat. Anda misalnya dituju ijazahnya palsu, Anda akan tunjukin yang asli nggak? halo, nah iya, katakan iya, alhamdulillah. Top, itu baru Anda jujur. Ya. Nah, kita nuduh Jokowi ijazahnya palsu, kok dia nggak mau nunjukin yang asli? Bagaimana pendapat sosiologi Anda? Oh, kalau dijawab, kalau nggak bisa, nggak usah dijawab, nggak apa-apa. Iya. Nih, sekali lagi saya Ya, udah. Udah, kita tahu semua. Dia saksi tidak menjawab, ahli tidak menjawab. Oleh karena itu, atas dasar ini dia nggak bisa jawab. Juga mungkin jaksa juga nggak bisa jawab. Kalau bisa tolong jawab, kan nggak bisa juga. Nah, saya meminta kepada hakim, jangan masuk Jokowi ini masuk obstruction of justice. Nah, menghalang-halangi persidangan ini harusnya selesai. Kalau dia datangkan ijazahnya harusnya selesai. Nggak perlu berada dia melanggar ajas pidana dalam konteks peradilan ini. Sidang yang sederhana, cepat, murah. Ini udah berapa tahun yang mulia. Jadi yang mulia, permohonan saya yang mulia, Oke. untuk saksi ke depan melalui kewenangan tadi ada saksi Nurwindu harus didatangkan karena itu penting dalam perspektif terdakwa, ya. Dan yang kedua, kami minta Jokowi didatangkan. Bawa ijazah. Itu baru clear. Penonton tenang. Itu kewenangan hakim. Sebagaimana kita minta penangguhan penahanan, kita kabulkan, ya sudah, dia nggak mau lagi minta. Lagi. Sekarang saya minta dengan hormat panggil Jokowi minggu depan. Iya, Bro. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lo tahu kerennya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.